الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, para hujjajah, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Wal Mukarram Bapak Haji Paijan, Wal Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Wal Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita. Semoga perkumpulan ini bersambung dari majelis ke majelis hingga majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dikabulkan oleh Allah segala keinginan, segala harapan yang belum terkabul. Semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, yang sedang sulit kesulitannya diganti dengan kemudahan, yang punya masalahnya dibereskan, yang sedang kesumpekannya diganti dengan kelapangan dan ketenangan. Yang punya hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita bisa haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu terhadap sesama. Dan di malam yang berkah ini kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita, anak cucu kita dijadikan anak yang soleh was-solehah, tumbuh menjadi ahli ilmu, menjadi ahli Quran, menjadi ahli sujud, menjadi ahli syam, menjadi ahli zikir, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di antara mereka yang masih malas sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan dan masih berbuat hal-hal yang hina semoga Allah berikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek diganti oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji serta hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar bin Salim, Rabbi Ruhina, Labib Hamid Nagib bin Syekh bin Salim, nawayina ta'lim kama nawa ahluna aslafuna aba'una salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyati ma'amalna fi amali ma khalaqna fi ahlakim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla idi syai'an. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak salat qabliyah id sama sekali. Jadi Idul Fitri, Idul Adha tidak ada qabliyah. Fa idza raja'a ila manzili shalla rak'ataini. Apabila pulang ke rumahnya, pulang Idul Fitri, pulang Idul Adha, udah sampai rumah, beliau sholat 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Al makna ijmali, makna secara global, idza ta'arada haditsani dhahiran. Apabila saling bertentangan antara 2 hadis secara dhahir, fa bagi an yusara ilal jam'i, maka hendaknya dikompromikan, digabungkan hadis tersebut. Fal haditsu sabiq la salata yaumal id la qablaha wa la ba'daha.
Hadis yang sebelumnya itu ada riwayat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sholat qobliyah id maupun ba'diyah id. Jadi tidak ada id itu ada qobliyah atau ba'diyah, itu tidak ada. Jadi kalau kita datang Idul Fitri atau Idul Adha, maka yang ada hanya sholat tahiyatul masjid, itu kalau dikerjakan di masjid apabila dapat posisi di masjid. Tapi kalau dapat posisinya di luar, ya di luar kaca nih, ya ini udah nggak bisa niat i'tikaf karena batasan masjid cuma sampai kaca ini. Ya, kalau di luar itu sudah halaman. Bahkan menurut orang tua yang dulu, sebetulnya wakafnya ini sangat kecil karena ini dulunya musola. Habis musola ini masih ada empang katanya. Masih ada empang, kemudian ada got. Ya, itu kalau Bapak perhatikan dari sana, ini agak bengkok. Ya, agak nyerong ini, pakai jalan ini. Kalau bangunan yang dulu got itu di dalam masjid. Got yang dulu di dalam masjid dulu. Nah, ketika renovasi, ya ini gotnya ditutup, masih apa? Ya, tutup. Baik. Jadi intinya kalau dapat posisi di masjid, salat tahiyatul masjid. Tapi kalau posisi di luar, berarti langsung duduk. Ya, dikarenakan tidak ada tahiyatul masjid. Kecuali memang udah masuk waktu duha. Bapak datang sudah jam 6 lewat. Ya, kalau isyraqnya itu intinya 15 menit atau 20 menit dari isyraq, dari terbit matahari. Nih, lihat waktu. Ya, isyraq lihat waktu. Ya. Kalau sudah lewat 20 menit dari terbit matahari, maka boleh sholat duha jatuhnya. Ya. Bukan sholat qobliyah id. Jadi qobliyah id tidak ada. Demikian pula ba'diyah id juga tidak ada. Makanya kita habis sholat id biasanya apa? Salaman, tidak ada ba'diyah. Nah, hadis yang kemarin mengatakan Nabi besar Muhammad sholat id tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nah, sedangkan hadis ini menerangkan Nabi besar Muhammad tidak qobliyah id, sama. Tapi kalau sudah sampai rumah, Nabi besar Muhammad sholat sunnah. Nah, itu yang benar yang mana? Semuanya benar. Ya. Wa hadzal hadits yadullu ala masru'iyyati raka'ataini ba'daha wal jam'u bainahuma. Bagaimana menggabungkan antara hadis yang terdahulu dengan hadis yang ini? Ya, annan nafya mansibun alal musalla wal itsbatu ala iqai fil baiti fala tunafi. Ya, yang dimaksud tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, ya tidak ada ba'diyah memang. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi kalau sudah sampai rumah, Bapak mau sholat sunnah, monggo. Tapi bukan ba'diyah jatuhnya. Ya boleh duha, boleh hajat, boleh istikharah, boleh taubat. Ya, jadi antara hadis yang saat ini dan kemarin sama-sama benar, tidak ada yang bertabrakan. Jadi intinya ya nggak ada qobliyah id, tidak ada ba'diyah id. Ya, tapi kalau udah sampai rumah, sholat apa tuh? Ya bisa duha, bisa hajat, bisa tahajud, bisa istikharah. Ya nggak ada tahajud malam. Ya, jadi intinya tidak ada ba'diyah id. Fiqhul hadis. Pelajaran pendapat yang kita ambil dari hadis ini adalah ada musholatin nafli qabla sholatil id. Ya, tidak ada ba'diyah id, tidak ada qobliyah dan juga tidak ada ba'diyah id. Hanya saja kalau sudah di rumah maka diperbolehkan sholat apa? Duha, karena udah masuk waktu duha. Baik. Kemudian wa anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Itu Nabi besar Muhammad hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha beliau keluar ke musalla, ke tempat sholat. Jadi tempat sholat itu bisa di masjid, bisa di lapangan. Ya. Namanya musalla, tempat sholat. Jadi sebetulnya mushola itu artinya tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Ya. Kalau di luar negeri, ya di Arab dan lain sebagainya, itu namanya masjid semua, Pak. Namanya semua masjid. Hanya saja kalau nggak dipakai Jumatan namanya masjid biasa.
Ya, tidak ada jami'nya. Kalau dipakai Jumatan ada masjid jami'. Itu kalau Bapak perhatikan di Madinah, ya semoga kita semua sampai ke sana. Itu kalau umroh atau haji, itu di sekeliling Masjid Nabawi banyak masjid-masjid. Ada Masjid Sayyidina Ali, ya ada Masjid Sayyidina Abu Bakar, ya macam-macam tuh masjid-masjid. Nah kalau di Indonesia dinamain musola, kalau di sana masjid. Intinya istilah masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Nah adapun yang berlaku bisa iktikaf, itu intinya wakaf atau bukan. Meskipun namanya masjid tapi kalau bukan wakaf nggak bisa iktikaf. Ya, meskipun namanya masjid tapi bukan wakaf, maka wanita haid boleh di dalam masjid. Orang junub boleh tidur dalam masjid. Karena apa? Bukan wakaf masjid. Seandainya itu tempat dijual, maka boleh. Contoh di mana? Ya, masjid di rumah sakit. Rumah sakit ada masjidnya. Mall ada masjidnya. Itu biasanya nggak wakaf itu. Kalau masjidnya, kalau mallnya dijual, rumah sakitnya dijual, semua sama masjidnya dijual. Nah itu nggak bisa kita iktikaf di situ. Nggak bisa juga. Nggak berlaku juga larangan bagi wanita yang haid. Tapi meskipun namanya musola, tapi kalau wakaf bisa Pak iktikaf. Ya bisa iktikaf. Kemudian juga orang haid nggak boleh di situ. Ya. Terus gimana? Tahiyatnya Pak? Tahiyatul masjid apa tahiyatul musola? Ya, sama masjid kan, musola cuman istilah di Indonesia namanya musola, tapi kalau di luar negeri kebanyakan masjid. Baik. Nabi besar Muhammad SAW itu Idul Fitri, Idul Adha keluar ke tempat sholat. Nah tempat sholat ini bisa di masjid atau bisa di lapangan luas. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, dan Nabi besar Muhammad SAW itu pertama kali melakukan sholat dulu. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu sholat lebih dulu. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu, baru sholat. Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu, ya sholat dulu. Tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Habis sholat Nabi langsung menghadap manusia. Untuk ngapain? Khutbah. Wan nasu ala sufufihim, dan jamaah masih tetap di saf-saf mereka. Jadi habis sholat jangan mingser. Ya, habis sholat jangan pindah. Tapi habis sholat id dengarkan khutbah. Faya'iduhum wa ya'muruhum. Itu Nabi besar Muhammad memberi nasihat dan memberi perintah kepada para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi a'mali yaumil id khuruju ilal musalla. Itu diantara petunjuk ajaran Nabi besar Muhammad, apabila hari id maka hendaknya semua hadir sholat, baik sholat id maupun sholat idul fitri maupun idul adha. Wa bad'uhu bis sholati qabla al khutbah, maka sholat dulu baru khutbah. Wa iqbalu al nasi waqtal khutbah biwajhihi, dan Nabi besar Muhammad khutbah itu menghadap ke jamaah. Jadi khutbah bukan menghadap kiblat, tapi berbalik. Ya, khotib menghadap para jamaah. Wastimalu khutbati sallallahu alaihi wasallam ala wa'din wa irsyadin wa tanbihin wa tahdzirin. Isi khutbah Nabi itu isinya nasihat, isinya petunjuk, isinya peringatan, dan isinya adalah larangan. Jadi nggak boleh ketika khutbah id yang dibahas politik, nggak boleh. Ketika lagi khutbah id yang dibahas itu adalah ujaran kebencian, menjelekkan kelompok ini, menjelekkan kelompok itu nggak boleh. Jadi khutbah itu isinya harus murni nasihat, harus murni petunjuk, harus murni peringatan, harus murni melarang para jamaah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkuhut tanaful qabla salatil id wa ba'daha hakadha kana hadyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh itu sambil bercanda, khutbah sambil bercanda nggak boleh. Bedakan khutbah dengan ceramah. Ya, kalau ceramah ya boleh, masih boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat para jamaah terhibur, tertawa biar nggak ngantuk. Tapi kalau khutbah nggak boleh, harus fokus tuh.
Ya, isinya fokus, nggak boleh ada candaan. Ya, nggak boleh ada lelucon, nggak boleh ada nyanyian, nggak boleh. Harus fokus. Ya, isinya nasihat, isinya petunjuk, isinya peringatan, ya, memperingatkan manusia agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, wa tahdzir, dan melarang manusia untuk mengerjakan dosa. Fokus sama hal itu. Jadi beda Pak ya, antara khutbah dan ceramah. Meskipun nanti ada perbedaan. Ya, di antara 4 madzhab itu ada perbedaan. Itu ada yang mengatakan itu khutbah dan sholat. Sholat dan khutbah. Tapi ada juga yang mengatakan nggak mesti khutbah, cukup nasihat. Kalau cukup nasihat ceramah berarti apa? Nggak harus duduk di antara 2 khutbah. Ya, itu namanya cuma sekedar nasihat. Nah, ada juga madhab lain seperti itu. Tapi pendapat yang kuat adalah yang namanya itu apa? Sholat dan khutbah. Jadi jangan sembarangan itu khotibnya, karena ini bukan ceramah bebas, tapi khutbah yang benar-benar formal. Ya, bahasanya diatur yang formal. Ya, jangan sampai ini bahasa yang nggak bagus dan lain sebagainya. At-tahlilul lafzi fiqhul hadis. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, masru'iyatul khuruji ilal musalla li ada'i sholatul id. Dianjurkan keluar ke tempat sholat untuk mengerjakan sholat id. Makanya ada yang ngerjain sholat id di mana? Di kantor wali kota. Ada yang ngerjain di mana? Di PMI, II. Ada yang ngerjain di mana? Di stadion. Boleh, memang bebas. Ya, memang dianjurkan di tempat yang luas, di tempat yang lapang dan luas. Ya. Tapi kalau ada masjid, ya lapang luas, ya itu lebih afdol. Ya, dapat masjidnya, dapat lapangnya, luasnya. Yang kedua, takdimu sholatil id alal khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Jangan dibalik. Jadi semua aturan agama jangan dilogikakan. Ya. Kalau udah diatur sama agama, sholat dulu baru khutbah, ikutin. Kalau ada aturan khutbah dulu baru sholat, ikutin. Jangan pakai akalan. Udah gini aja dah, samain aja sama Jumatan. Khutbah dulu baru sholat, biar jamaah nanti gak ada yang bubar. Udah, jangan. Ya, jangan ini kita contoh Nabi besar Muhammad SAW, sholat dulu baru khutbah. Nanti tinggal dikasih tahu, tinggal diberitahu. Ya, hendaknya yang tidak punya kepentingan mendesak, ya, yang badannya sehat dan lain sebagainya, jangan sampai meninggalkan masjid, meninggalkan lokasi, meninggalkan tempat sholat sebelum khutbah selesai. Tinggal diberitahu semuanya. Ya, nggak perlu ajaran ini dirubah-rubah. Ya, sebagaimana ada ajaran zakat fitrah, itu dianjurkan dengan makanan pokok, keluarkan makanan pokok. Ada zakat mal, ya, zakat harta, itu pakai duit, keluarkan duit. Ya, ada yang perintah juga mengeluarkan hewan kurban ketika apa? Idul Adha, keluarkan hewan kurban, beli kambing, beli sapi. Ada juga yang harus, ya, jadi yang harus makanan pokok, yang harus uang, yang harus hewan. Jangan dicampur aduk. Ini jangan disuruh makanan pokok dia keluarin duit. Ya. Disuruh beras dia keluarin duit. Memang nanti ada mazhab Imam Abu Hanifah yang boleh, tapi hendaknya pakai takaran Imam Abu Hanifah. Jangan sampai pakai duit ikut Imam Abu Hanifah, tapi takaran ikut Imam Syafi'i, ini campur aduk namanya. Ya, ini jangan sampai disuruh beras, suruh makanan pokok dia pakai duit. Giliran zakat mal, ya, zakat harta diganti sembako sama dia. Kalau zakat mal tuh diganti sembako sama dia. Ya, diganti sarung, diganti beras, kan ini campur aduk namanya. Nanti pas Idul Adha, nanti pas kurban diganti lagi. Udahlah, nggak usah kambing, Ustaz. Kenapa? Udah banyak yang darah tinggi, udah ganti duit aja, kan jadi kacau aturan ini. Ini aturan jadi kacau. Ya, dulu ketika di Al-Faizin dirubah dengan beras, itu banyak yang protes. Jangan dengan beras, nanti duitnya nggak dapat. Ya. Tapi apa? Ujung-ujungnya, akhirnya, ya
Akhirnya kita pakai beras dapat, duit juga dapat, malah lebih gede lagi dibanding dulu. Lebih gede dibanding dulu yang hanya cuman duit saja. Shallu ala Muhammad. Jadi ini aturan, ikutin. Salat dulu baru khutbah. Yang ketiga, ada wujudi mimbar fil musalla liqauli shalah fi ghairil masjid. Nah, nggak harus pakai mimbar. Ini salat di lapangan, nggak harus pakai mimbar. Ya, salat di kantor misalnya, nggak harus pakai mimbar. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, itu tidak membatalkan khutbah. Misalnya nih, mimbarnya gede, panjang. Ini nggak mesti digotong-gotong. Harus digotong-gotong ke jalan raya atau ke lapangan. Nggak harus. Ya, kalau ada mimbar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada juga tidak mengapa. Yang penting apa? Khutbahnya itu, isi khutbahnya terpenuhi seperti khutbah Jumat. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal Islam itu khutbah nggak pakai mimbar. Nabi hanya bersandar dengan pohon kurma, nggak ada mimbar. Ada tukang kayu, ya, pintar memahat kayu, menawarkan kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, maukah engkau aku buatkan mimbar? Jadi nanti aku buat anak tangga, nanti kamu naik ke anak tangga tersebut. Biar apa? Biar jelas terlihat sampai belakang. Akhirnya Nabi besar Muhammad bersedia. Ya, tadinya mimbar nggak ada. Jadi Jumatan, Id nggak ada mimbar, sah apa tidak? Tetap sah. Ya, nggak ada masalah itu. Bapak kalau pernah ke Masjid Baitur Rahman di sini Pak, Masjid Pandawa, itu mimbarnya kan di atas. Ya, mimbar tuh di atas, naik ke atas. Nah itu kalau yang muda-muda kayak saya naik mah nggak ada masalah. Tapi yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua nggak bisa naik. Ya, kadang yang muda lagi sakit juga nggak bisa naik gitu. Makanya nih ada Ustadz Wasi, ya Ustadz Wasi Soleh yang biasa khutbah di sini. Dia cerita, saya nggak bisa naik ke saya. Dia khutbah di bawah. Sah apa tidak? Sah. Itu gimana khutbah Jumat nggak ada mimbar? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada mimbar tuh nggak ada masalah. Yang penting nanti setelah khutbah pertama duduk. Ya, duduk. Kalau ada bangku siapin bangku, duduk. Yang penting dia duduk. Kalau nggak ada di atas, duduk di bawah. Yang penting ada jeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Karena kalau nggak duduk Pak, hitungannya tetap khutbah pertama. Sedangkan aturannya apa? Khutbatain, dua khutbah. Kira-kira jelas apa tidak nih Pak? Jelasnya? Jadi kalau ada yang berkata, kok nggak ada mimbarnya? Zaman Nabi awal-awal juga nggak ada mimbar. Ya, kemudian ada tukang kayu aja, ya, yang menawarkan untuk dibuatkan mimbar. Ya, sebagaimana ini, ya bangku ini. Ini bangku, kemudian juga tongkat. Ya, ini tongkat itu hadiah dari tukang kayu di kalender. Ya, itu ada di kalender tuh ada tukang kayu. Saya cerita, ini di Al-Faizin nggak ada tongkatnya. Karena tongkat tuh dulu waktu saya kecil ada tongkat kayak tombak Pak. Ya, dulu zaman dulu tuh tombaknya apa? Ada tongkat kayak tombak. Tapi tuh suka digotong-gotong tuh. Ya termasuk saya juga itu kan gotong-gotongnya. Ya itu buat mainan sama anak-anak itu, buat mainan itu. Nah akhirnya tuh tongkat nggak ada, nggak tahu hilang kemana itu. Ini jangan-jangan buat tawuran lagi. Itu tongkat nggak ada. Akhirnya saya cerita, ini di Al-Faizin nggak ada tongkatnya. Kapan-kapan saya mau beli tongkat, segituin. Tiba-tiba dia nyumbang. Tahu-tahu minggu depannya datang ke rumah mertua, nitip, ini tongkat buat Al-Faizin. Berapa? Oh hadiah. Hadiah udah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh tongkat kok patah. Jatuh kali ya. Patah. Nah, terus saya cerita. Ya, ini tongkat dikasih kemarin sama fulan. Patah. Tukang kayu yang satunya udah besok Anda bawain katanya. Dibawain lagi. Ya. Pengen saya ikat di sini pengennya nih. Jadi biar nggak jatuh-jatuh. Tapi katanya itu jati. Kalau jati katanya nggak bakal pecah. Nggak tahu kenapa ya. Jadi intinya nih Pak, tongkat nih juga hadiah. Shallu ala Muhammad. Ini sebetulnya juga ini bisa kita ganti juga dengan yang lebih bagus. Tapi ini Pak Sanusi udah mesen. Ustadz, ini mimbar jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena itu mimbar saya yang buat katanya. Nanti kalau diganti, ini pahala saya hilang.
Ini luar biasa nih mimbar, Pak. Haji Gatot ya? Iya. Ini mimbar luar biasa nih, kuat ini. Beratnya, wah luar biasa beratnya. Saking beratnya kadang mana anak ikrab kadang dilepas. Gotong nggak kuat dilepas. Tapi nggak ada yang pecah ini. Ini kuat luar biasa ini. Ya, sallu ala Muhammad. Baik. Kemudian yang keempat, muhtawiyatul khutbah amrun wa wa'dun. Isi khutbah fokus, perintah dan nasihat, ngajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada khutbah Jumat, khutbah Id meskipun di bawahnya presiden. Yang saya hormati presiden, nggak ada. Ya. Meskipun di bawahnya ulama besar, ulama hebat, nggak ada. Yang saya hormati Kiai Fulan, Habib Fulan, nggak ada. Meskipun di bawahnya tokoh dan lain sebagainya, nggak ada. Yang saya hormati, nggak boleh itu. Kenapa? Karena ketika khutbah itu fokus mengajak mengingat Allah, fokus mengajak orang untuk mengingat akhirat. Ya. Jadi nggak boleh yang saya hormati, nggak ada. Kenapa kok tidak ada yang saya hormati? Dikarenakan khutbah itu beda dengan ceramah. Kalau ceramah bebas, tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan yang baku. Ya. Bicara kayak orang ngobrol boleh. Tapi kalau khutbah hendaknya dengan bahasa yang formal. Ya, bahkan khutbah Jumat itu ya, hendaknya isinya nasihat. Jadi kalau mau bicara hukum halal haram, hukum boleh tidak, ya bagusnya ditaklim begini nih. Ditaklim begini. Ya, jadi kalau khutbah Jumat tuh Pak, fokus ngingetin orang akan akhirat, ngingetin orang agar ibadah, ngingetin orang agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Wah, luar biasa ini. Ya, dari kakek, dari bapak ke anak ke cucu apalagi Pak? Cicit ya. Ini berarti luar biasa ini. Ya, fulan bin fulan, ya, anak, terus ke bapak, ke kakek, ke apa lagi? Buyut. Ini ahli ngaji semua berarti ini. Makanya nih kita nih jangan asik ngaji sendirian, jangan asik sholat sendirian. Lihat anak kita, lihat cucu kita pada ngaji apa enggak? Ya, lihat anak kita, lihat cucu kita pada ke masjid apa enggak? Jadi jangan sampai nanti kita wafat, kita kembali kepada Allah, ya anak cucu kita nggak ada yang ke al-faizin. Makanya saya kalau ceramah tahlil itu saya ingatkan. Itu kalau tuan rumahnya dulu kakeknya ini pengurus masjid atau kakeknya ini jamaah masjid, saya ingatkan ya kepada cucu-cucunya, ingat kamu kakek kamu dulu jamaah masjid, nenek kamu dulu pimpinan mistaklim ibu-ibu, ya itu kakek kamu dulu imam. Ini kadang cucunya nggak tahu. Saya nggak tahu Ustaz, dulu kakek saya begini. Emang bapak kamu nggak pernah cerita? Nggak pernah nih. Untung kamu saya ceritain. Ya, jadi nggak pantas kalau kamu nggak sholat, nggak pantas kalau kamu jauh dari masjid, nggak pantas kalau kamu jauh dari pengajian. Ya, kalau kamu benar-benar cucunya, kamu benar-benar anaknya, kamu harus ke masjid. Ya, kamu harus ngaji. Nah, ini seperti Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ya, semua ahli ngaji. Itu berkata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Ya. Takbir dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, takbir 7 kali fil ula, di rakaat pertama. Rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Wa khamsun fil ukhra, rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan membaca zikir antara takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al makna al ijmali, makna secara global, lamakan lil witriyati atharun azimun fit tadhkiri bil wahidil ahad al fardis somad. Kenapa kok bilangannya ganjil? 7 kan ganjil, 5 kan ganjil. Takbir pertama 7, takbir kedua 5. Kenapa? Karena bilangan ganjil mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tunggal. Ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah zat yang maha tunggal,
mencintai yang ganjil. Ya. Kan ganjil paling sedikit 1, kemudian 3, habis 3 5, habis 5 7. Nah, kenapa kok yang dipilih 7? Ya. Kenapa yang dipilih bukan 5, bukan 3, atau bukan 1? Kenapa kok takbir pertama 7 kali? Ada apa? Oh, ternyata wa kan lisab'ati min hasirrun azimun fis syar'i. Itu bilangan 7 ada rahasia yang sangat luar biasa dalam syariat. Siapa pemain bola? Tuh nomornya 7. Ronaldo 7. 7 itu ada rahasia yang sangat besar. Ya. Apa rahasianya? Ja'ala syari'u takbiru sholatil id witron. Ya. Sampai-sampai Allah jadikan takbir sholat id itu ganjil. Wa ja'alu sab'an fil ula. Ya, dipilih angka 7. Kenapa? Tadhkiran bi a'mal haji sab'ah, untuk mengingatkan amalan-amalan haji yang bilangannya 7. Seperti apa? Min tawafin, tawaf sebanyak berapa kali? 7 kali. Madhabnya apapun tetap 7. Alirannya apapun tetap 7. Majlis taklimnya apapun tetap 7. Mau orang Indonesia maupun orang luar negeri tetap 7 tanpa khilaf itu. Nggak ada perbedaan pendapat. Oh, ada menurut imam ini boleh 6. Oh, menurut madhab ini boleh 8. Nggak ada. Semua sepakat 7. Kemudian wasa'in, sa'i baina Safa wal Marwah juga 7. Wa ramyi jimar, lempar jumroh juga 7. Nih, ya. Batunya 7. Wa taswiqan ilaiha. Kenapa kok yang dipilih 7? Agar semua rindu pengen haji. Agar semua rindu ingin ibadah di Ka'bah Al-Mukarramah. Semoga kita semua sampai ke sana. Amin. Li'anna nadra ilal idil akbar aktsaru tadhkiran bi khaliqi hadzal wujud. Karena ketika kita melihat Idul Akbar, ketika melihat Idul Adha, ya, mengerjakan sholat, kemudian ada penyembelihan hewan kurban, itu mengingatkan kita akan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitafakkuri fi af'alil ma'rufah min khalqis samawati sab'i wal ardina sab'i. Ya, semua ya. Takbir 7. Kenapa? Ya, mengingatkan kita bahwasanya ya Allah menciptakan langit juga 7 lapis. Allah menciptakan bumi juga 7 lapis. Ya, makanya ini bilangan 7 luar biasa. Mengingatkan kepada Allah. Wa ma fiha minal ayyami sab'i, demikian pula hari jumlahnya juga ada 7. Ini pernah ada ustadz di belakang pasar ular. Itu puasa Syawal. Sekali lagi tadi, ini semua nggak boleh kita logikakan. Kalau sudah aturannya seperti itu, ya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah puasa Ramadan dia ikutkan, ya, habis Id besoknya dia sholat, dia puasa Syawal sebanyak 6 hari. Itu kalau kita di Mekah, Pak, Madinah, itu di sana biasa, habis Id langsung pada puasa. Kalau di sini kan enggak ya. Tradisinya masih apa? Masih makan-makan kita. Tradisinya masih keliling. Ini agak repot juga kalau langsung puasa Syawal. Ya, maka boleh berurutan, boleh kita pilih Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Yang penting sebanyak 6 hari. Ini ada ya, ustadz juga di belakang pasar ulur nih. Dia puasa Syawal 6 hari. Saya bercandain, kok gimana ente puasa Syawal 6 hari? Ya. Hari ada berapa? 7. Nah, ente puasa 6. Berarti kurang itu. Ya, katanya berarti kurang ente. Kan hari ada berapa? 7. Lah, ente puasa cuma 6 hari. Berarti kurang dong harinya. Kata dia. Oh, ntar anda lihat lagi hadisnya katanya. Ntar anda lihat lagi hadisnya ya. Padahal apa? Ya memang 6. Jadi intinya apa? Memang agama ini nggak bisa dilogikakan. Yang Allah buka rahasianya, ya, yang nyampe di pikiran kita Allah beritahu, ya hendaknya kita ikuti. Yang di luar akal kita hendaknya kita tunduk. Intinya apa? Semua sudah ketetapan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walamma jarat adatu sari al-hakimu ar-rifqa bihadil ummah, dan sudah syariat, ini ajaran agama ini selalu memudahkan umat. Ya, terlebih umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya mudah. Kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, kalau bajunya najis itu nggak bisa disucikan dengan air, tapi harus apa? Harus digunting. Ya. Kita enak, umatnya Nabi Muhammad najis tinggal siram pakai air. Itu kalau umat dulu nggak laku laundry, Pak. Ini sekarang laundry, ini usaha laundry wah di mana-mana ini. Ya, saingan. Ini kalau zaman dulu laundry nggak laku. Kenapa? Karena baju kotor nggak bisa dicuci, harus digunting. Untung kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya mudah. Wa minha takhfifur raq'ati tsaniyah 'anil ula. Nah, dikarenakan ini sudah metode syariat, ya, itu pasti. Rakaat pertama 7, pasti yang kedua pasti lebih ringan. Kenapa? Karena semangat orang sholat tentunya rakaat pertama tidak sesemangat di rakaat kedua. Semangat di rakaat ketiga tidak begitu semangat seperti rakaat kedua. Makanya apa? Dari pertama ya 7, yang kedua diringankan. Jadi 5. Tetap ganjil. Ya, bilangan ganjil yang mendekati 7 apa? 5. Maka 5 yang dipilih. Ya, untuk apa? Meringankan umat. Ya. Dan agar umat tetap semangat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiqhul hadis. Kesimpulan dari hadis ini, ya. Berkata Al-Imam Syafi'i, jadi takbir pertama itu sebanyak 7 kali, takbir kedua sebanyak 5 kali. Tapi itu takbiratul ihramnya nggak dihitung, ya. Sama takbir intiqal, habis sujud bangun Allahu Akbar, itu nggak dihitung. Ya, takbir intiqal itu tidak dihitung. Jadi sunnah 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Tapi ini hukumnya sunnah. Seandainya imamnya lupa, ya bisa jadi lupa. Kenapa? Ibadah tahunan, Pak, bisa jadi lupa. Atau yang namanya manusia, baju baru belum kebeli, atau tiket pulang kampung belum di tangan, kan puyeng itu. Akhirnya sholat lupa ada takbirnya. Langsung baca Fatihah. Nggak perlu subhanallah. Karena kalau tiba-tiba jamaah subhanallah, ini udah baca Fatihah, balik lagi ke takbir, maka jadi batal. Karena hukumnya sunnah. Kemudian, ya, antara takbir yang satu ke takbir berikutnya ada jeda. Jangan nyambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan, ada jeda. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu harus ada jeda. Dan sunnah ngangkat tangan. Ya, sunnah setiap takbir ngangkat tangan. Ya. Memang ada yang mengatakan, oh, sunnah ngangkat tangan mah takbiratul ihram doang. Ya, itu pendapat Abu Yusuf. Pendapat Abu Yusuf ngangkat tangan cuma takbir saja. Tapi jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, setiap takbir kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, baik, mungkin itu pelajaran dapat kita baca pada malam ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Makanya dikarenakan ini ya ilmu tahunan, amalan tahunan, ini kadang kalau tidak diingatkan kadang kita lupa. Makanya MC Dede Al-Faizin ya itu selalu mengingatkan tuh MC. Ya, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ini takbir pertama 7 kali, takbir kelima 5 kali, kemudian di antara takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu penting, itu diingatkan. Kenapa? Karena ini memang ibadah tahunan. Ini kalau nggak diingatkan bisa lupa. Baik, Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.